Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke sisi gelap dunia digital nih. Kita mau kenalan sama para penjahat tak kasat mata yang namanya malware. Siap? Yuk kita mulai. Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya ada di balik setiap klik yang kamu lakuin? Soalnya ya, setiap klik, setiap download itu bisa jadi kayak membuka pintu buat tamu yang gak diundang. Dan tamu ini bahaya banget buat komputer atau HP kita. Terus, apa sih malware itu sebenarnya? Gampangnya gini. Malware itu singkatan dari malicious software. Ini tuh kayak payung besarnya, sang dalang dari semua software jahat. Anggap aja malware itu nama keluarga, dan setelah ini kita bakal kenalan satu persatu sama anggota keluarganya yang, ya ampun terkenal jahat semua. Oke, kita mulai dari kelompok penjahat yang pertama. Nah, mereka ini punya kemampuan super, yaitu bisa menggandakan diri dan menyebar kemana-mana. Boleh dibilang mereka ini biang kerok paling klasik di dunia digital. Nah, ini dia nih, dua anggota keluarga yang sering banget ketukar, virus sama worm. Apa bedanya? Gini, virus itu kayak parasit. Dia butuh inang, butuh nempel ke program lain buat bisa nyebar. Nggak bisa jalan sendiri. Tapi kalau worm, wah dia ini mandiri banget. Dia bisa jalan-jalan sendirian di jaringan, nyari komputer mana yang lemah buat diinfeksi. Contohnya yang terkenal itu Configure Worm. Itu udah nginfeksi jutaan komputer loh. Ngeri kan? Oke, kita geser ke kelompok berikutnya. Kalau tadi jagoannya nyebar diri, yang ini jagoannya nipu dan nyulik. Betul, nyulik di dunia digital. Taktik mereka itu lebih ke tipu muslihat dan pemerasan buat dapetin yang mereka mau. Nah, ini dia si kuda Troya atau Trojan Horse. Namanya aja udah kayak dari cerita kan? Dan cara kerjanya persis kayak legenda Yunani kuno itu. Dia datang nyamar jadi sesuatu yang kelihatannya aman, berguna, misalnya aplikasi gratis atau game keren. Kamu karena nggak curiga ya install aja. Begitu diklik, boom, pintu belakang sistem kamu kebuka dan kode jahat yang ngumpet di dalamnya langsung beraksi. Sekarang kita kenalan sama salah satu yang paling ditakuti saat ini, ransomware. Ini benar-benar penculikan digital deh. Bayangin, semua data kamu, foto-foto kenangan, dokumen kerja penting, semuanya tiba-tiba dikunci, dienkripsi, kamu nggak bisa buka sama sekali. Data kamu disandra di komputer kamu sendiri. Terus gimana cara minta tebusannya? Tentu pakai metode yang canggih juga. Mata uang kripto kayak Bitcoin. Kenapa? Simple, biar susah dilacak. Penjahatnya jadi bisa sembunyi, anonim, dan bikin polisi pusing ngejarnya. Oke, kita sampai di kelompok terakhir. Kelompok ini beda. Mereka bukan perusak, bukan juga penculik. Mereka ini para mata-mata, para penguntit yang kerja dalam sunyi. Mereka nggak ngerusak data kamu secara langsung, tapi mereka ngawasin setiap gerak-gerik kamu tanpa kamu sadari. Namanya spyware, dan bentuknya macam-macam. Nah, yang paling umum itu ada 3, keylogger, adware, sama tracking cookies. Masing-masing punya misi mata-mata yang beda-beda. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, ini dia misi mereka. Pertama, keylogger. Sesuai namanya, dia mencatat semua yang kamu ketik di keyboard. Tujuannya buat nyuri password, nomor kartu kredit, wah, data-data sensitif deh. Terus ada adware. Ini yang suka bikin muncul iklan aneh-aneh dan gak relevan. Dia ngelacak apa yang kamu cari di internet. Terakhir, tracking cookies. Nah, ini nih penguntit sejati. Dia ngikutin jejak digital kamu dari satu website ke website lain buat ngebangun profil lengkap tentang kamu. Oke. Jadi kita udah kenalan sama semua penjahat utama. Si penyebar infeksi, si penipu, dan si mata-mata. Masing-masing punya cara kerja dan tujuan jahatnya sendiri. Setelah tahu semua ini, sekarang ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bareng-bareng. Seberapa aman kamu sebenarnya di dunia maya?